Bagaimana caranya untuk lupa sama mantan begitu Ustadzah Intan. Nah kira-kira kalau misalnya mendengar pertanyaan seperti itu apa yang kemudian bisa disampaikan kepada teman-teman yang mungkin masih susah move on kalau kata orang sekarang ya. Gitu. Kasihan sekali ya kalau ada orang yang merasa harus berusaha melupakan mantan ya, tidak sekedar melupakan mantan dia mungkin merupakan masa lalu gitu ya. Padahal masa lalu itu adalah penting, yang kalau jadi spirit surat Al-Hasyr itu kan masa lalu adalah bekal kita untuk menatap masa depan begitu ya, agar kita lebih baik begitu ya. Nah, jika kita yang namanya silaturahim itu adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Rasulullah karena dia bisa memperpanjang umur kita dan memperluas rezeki kita. Tentunya hal ini harus kita lakukan. Nah, persoalannya adalah ketika kita bertemu mantan dan itu menimbulkan persoalan gitu ya. Kalau kita bersilaturahim dengan mantan dan itu tidak menimbulkan persoalan, itu yang kita harapkan gitu ya. Masalahnya adalah ketika kemudian kita bersilaturahim dengan mantan, entah itu karena alasan apa ya, pekerjaan, mungkin alasan pendidikan gitu ya. Siapa tahu dulu punya hubungan saat belajar S1 gitu ya, saat kuliah S1 terus kemudian putus hubungan gitu ya, kemudian di S2 kok ketemu lagi gitu ya. Jadi terpaksa tidak bisa menolak gitu kan. Menghindar apa harus ambil kelas lain. Kan enggak juga, nanti malah tambah biaya begitu ya. Nah, ini yang mungkin perlu kita bersama-sama pelajari untuk apa ya? Untuk menyelesaikan persoalan yang kita hadapi, karena terkadang ini ya, kita bertemu dalam situasi yang sering kali tidak terduga dan kita tidak siap begitu ya. Nah, dalam hidup kita harus siap dalam situasi apapun. Nah, kalau misalkan kita terpaksa ketemu dengan mantan gitu ya, dan kita sudah menjadi orang-orang yang sudah eksis dengan keluarganya, dengan keluarga kita, dan dianya eksis dengan keluarga dia, tentunya kita akan berusaha untuk ini ya, untuk menjadikan semua yang kita lakukan itu selalu mempertimbangkan semua aspek gitu ya. Tidak hanya sekedar perasaan kita gitu ya, tetapi adalah kita mungkin sudah punya suami gitu ya, sudah punya anak begitu ya, bagi orang yang sudah berkeluarga gitu. Nah, itu harus menjadi pertimbangan karena kita hidup itu tidak sendiri, kita hidup bersama-sama, dan ketika ada persoalan yang itu kita hadapi, ketika kita bersikap tentunya akan mempengaruhi relasi-relasi kita dengan orang lain gitu. Nah, ketika itu menurut saya tidak menggoyahkan perasaan kita gitu ya, silaturahim, pendidikan, pekerjaan tetap berjalan dan secara profesional begitu ya, agar nantinya kemudian tidak menimbulkan persoalan baru. Misalkan ada beberapa teman kerja misalkan yang tahu hubungan masa lalu begitu ya, kemudian sering berbicara dan itu mempengaruhi perasaan kita yang awalnya kita sih biasa-biasa aja gitu ya, maksudnya tidak ada rasa apa-apa gitu ya. Nah, karena gosip yang ada di sekeliling kita, mungkin dorongan dari teman-teman kerja atau teman-teman kuliah atau teman-teman sekolah gitu ya, yang justru itu menimbulkan hal yang madorot gitu ya. Misalkan ada kasus LBK gitu ya, cinta lama bersemi kembali ya. Nah, itu kalau kita mungkin sedang bebas gitu ya, tidak persoalan, dan dia juga sedang bebas, tidak persoalan. Tetapi masalahnya adalah kita sudah terlibat dalam komitmen-komitmen yang baru yang itu harus kita jaga. Tidak boleh ada pengkhianatan. Oh ya, betul ya, tidak boleh ada pengkhianatan. Dan jika seandainya kita misalkan kuat untuk tetap menjaga komitmen yang sudah kita bangun ya, kita jalan saja gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan ternyata kita tidak mampu menjaga komitmen yang kita bangun, misalkan ternyata kita masih manusia kan biasa ya, sering teringat masa lalu gitu ya, dan ingin mengulang masa lalu, makanya kemudian misalkan ini ya, bentuk-bentuk misalkan kayak reuni gitu ya, sekarang marak kembali, apalagi kemudian difasilitasi oleh media sosial ketika orang lebih mudah untuk berhubungan, untuk menemukan teman-teman baru yang awalnya sulit ditemukan gitu ya, termasuk mungkin mantan begitu ya. Nah, ini harus kita upayakan agar itu tidak mengganggu komitmen yang sudah kita jalani sebelumnya. Kalaupun kita toh misalkan akhirnya terjebak pada perasaan-perasaan masa lalu yang terulang kembali, kita harus ingat begitu ya, bahwa kita punya komitmen yang sudah
sudah yang ada sekarang gitu ya, yang ada sekarang, dan masa lalu tidak selalu itu menjadi satu yang harus terulang. Bahkan di dalam Islam kita kan menatapnya ke masa depan ya, bukan masa lalu ya. Masa lalu itu adalah bekal kita untuk menatap masa depan, bukan sebagai acuan yang kemudian harus kita wujudkan di masa yang akan datang. Yang menjerat gitu. Iya, yang menjerat kita. Dan kalau misalkan menurut saya, kalau terpaksanya kita tidak bisa mengatasi perasaan yang di dalam diri kita tumbuh kembali ya, kita harus memang tadi harus menyingkir begitu ya. Solusinya itu gitu ya. Tapi selama kita masih bisa menata hati kita bahwa kita sekarang sudah punya yang terbaik yang diberikan oleh Allah, meskipun ada yang lain yang dulu misalkan kita anggap baik dan ini kita ulang kembali, ya kita berusaha untuk melupakan gitu ya. Kita berusaha untuk menatap bahwa hari ini adalah yang terbaik yang diberikan Allah kepada kita, sehingga kita menjadi manusia yang ini selalu bersyukur, selalu dengan sepenuh hati menerima kenyataan yang kita hadapi. Jangan sampai hidup kita, hidup keluarga kita yang sudah eksis menjadi terganggu stabilitasnya, yang justru akan mengorbankan banyak pihak. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Dan kalau misalkan kita ingin melupakan mantan, ya kita cari, misalkan tidak bisa ya, kita cari kesibukan yang positif lah, yang memungkinkan kita untuk tidak berhalu gitu ya, berhalu membayangkan yang tidak, apalagi masa lalu yang justru malah banyak madorotnya gitu loh. Kalau silaturahim kita dengan mantan itu memberi banyak manfaat, kita lanjutkan, tetapi kalau tidak bermanfaat, tinggalkan gitu ya.